170 Pak. Perkenalkan, nama saya Nolita Indah Setiawati, NPM 23710022. Perkenalkan, nama saya Bujula Terbit, NPM 23710082. Perkenalkan, nama saya Syilka Amelia, NPM 23710003. Perkenalkan, nama saya Arvinda Bisarati, NPM 23710092. Perkenalkan, nama saya Friska Jula Benedikta, NPM 237184. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Indah Setiawati, bisa dipanggil Lita sama rekan saya L dari Universitas TGI Semarang. Izin mau bertanya-tanya tentang ada buku di sini ya Bapak. Yang pertama, sebelumnya kita dengan Bapak siapa dulu yang berkenalan? Iya, nama saya Tonton Yasmiran. Di sini sebagai pengelola, salah satu pengelola Museum Rati Pustaka. Sedangkan tugas utama saya adalah sebagai filolog, yaitu pengelolaan naskah kuno. Tapi juga diberikan tugas untuk mengampu atau mengasuh dalam hal sebagai konsultan pawukon. Nah, kita izin ya Bapak untuk bertanya-tanya sedikit tentang buku di sini. Pertama kita mau tanya Bapak, kira-kira sejarah bukunya ini dari dulu hingga sekarang itu bagaimana? Mungkin boleh diceritakan Bapak. Secara singkat bahwasanya wuku atau pawukon itu merupakan kalender Jawa. Jadi semacam zodiak. Kalau zodiak itu kan hanya ada 12 kan. Ada Cancer, Libra, Sagittarius. Kalau buku itu lebih banyak, jumlahnya ada 30. 30. Jadi di dalam buku itu sesungguhnya sudah ada ya, dalam sejarahnya sudah ada di misalnya di yang tertera di candi-candi itu pun ada relik tentang buku. Kemudian ada di prasasti itu nanti berkembang di masyarakat Jawa itu yang sampai sekarang digunakan itu ya kalender pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu di Mataram Islam. Ya, tapi kalau buku itu sendiri sudah digunakan sejak lama sebelum Islam masuk di Jawa. Nah, jadi di dalam buku itu mencakup watak atau kepribadian seseorang digambarkan di situ. Nah, di dalam buku, dalam kalender Jawa buku ini bisa dikatakan siklusnya 7 harian. Artinya apa? Dalam satu buku itu mencakup 7 weton atau penanda hari kelahiran. Weton tahu ya, weton itu misalnya ada penanda itu hari dan pasaran. Nah, hari kan Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian ada pasaran, pon, wage, kliwon, legi, paing. Nah, itu digabungkan jadi weton namanya. Weton itu jumlahnya ada 35 hari yang dikatakan sebagai selapan dino. Ya, itu kalau bulan kan 30. Itu kan ini selapan dino 35 hari. Nah, di dalam satu buku mencakup 7 hari kelahiran. Ada watak menurut hari kelahiran, ada watak menurut buku orang yang dilahirkan di dalam buku yang sama. Misalnya di buku Landep misalnya kan urutannya buku Landep ya, ada Ukir, Kulandir dan sebagainya sampai 30 nanti buku buku Watu Gunung yang terakhir yang 30. Ya. Jadi ada Sinto, Landep, Ukir, Kulantir sampai 30 nanti ke buku Watu Gunung. Nah, di dalam satu buku mencakup 7 hari kelahiran yang
berbeda-beda. Jadi yang orang yang dilahirkan di buku yang sama itu hampir punya watak yang sama. Nanti yang membedakan itu watak menurut hari kelahirannya. Walaupun satu buku garis besarnya dia punya watak yang bersama, tapi dibedakan dengan perwatakan yang berbeda-beda itu. Dan di dalam buku itu ada atribut yang di dalamnya dewanya siapa, kemudian ada umbul-umbulnya itu terletak di belakang atau di depan atau terbalik, ada rumahnya, ada mungkin nanti gambaran kesialannya, keberuntungannya, dan sampai solusi untuk menanggulangi atau untuk menetralisir hal-hal yang negatif yang ada dalam buku itu. Jadi nanti dalam sejarahnya memang makna itu semakin berkembang. Nah, setelah masuknya agama Islam itu juga di situ mungkin bacaan atau wilujungannya itu juga ada doa-doa Islam juga gitu. Nah ini yang perlu diluruskan. Nah ini bukan amalan, tapi ini ilmu titen. Nah titen itu kan dititeni, diingat-ingat. Oh orang yang misalnya berbuku Sinto kemudian wetonnya Ahad Pahing itu wataknya seperti ini. Oh ini fotonya Setuwage Satrio Wirang. Nah ini wataknya seperti ini. Itu dicatat, orang dulu mencatat yang namanya dalam primbon. Primbon itu adalah semacam catatan yang hasil mengingat itu. Nah, ada primbon perhitungan seperti ini, penanggalan. Ada primbon yang namanya primbon pengobatan semacam itu. Nah, dan lain sebagainya. Itu. Dan kemudian itu dititeni, kemudian diformulasikan. Jadi ini untuk mengingat-ingat wataknya seperti ini. Nanti orang yang berwatak seperti ini berbuku ini cocoknya nanti berjodoh dengan siapa, fotonya apa, buku apa gitu. Ya. Mungkin nanti bisa dilanjut pertanyaan dari rekan saya. Iya. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Sebelumnya saya izin melanjutkan pertanyaan dari rekan saya, Pak. Iya. Untuk kegiatan buku ini hingga sekarang ini, apakah masih banyak orang yang mempercayai seiring berkembangnya zaman gitu? Iya. Dengan adanya zodiak seperti Iya, sudah ada yang kayak Iya. gitu. Sekarang itu seiring berkembangnya zaman. Bahkan ada feng shui. Iya, Gitu ya. seperti itu, Pak. Baiklah. Jadi ini selama saya mengampu sebagai konsultan Hongkong di Rati Pustaka sejak tahun 2014 hingga sekarang, itu ternyata masih banyak ya orang yang membutuhkan itu. Jadi masyarakat Jawa terutama itu masih banyak yang mempercayainya. Terbukti dengan kalau mau mengadakan perhelatan, misalnya mengadakan pernikahan ya, ijab seperti itu, atau mungkin dari agama lain, mungkin pemberkatan dan sebagainya. Nah itu mereka masih memperdengarkan itu dan minta tolong untuk dipilihkan hari yang terbaik dalam pelaksanaan pernikahan itu. Bukan hanya itu, kemudian ada pindah rumah dan mendirikan bangunan, mendirikan usaha, itu mereka masih sangat mempercayai itu. Jadi ini hingga sekarang saya rasa walaupun sudah ada zodiak atau bahkan yang dari China misalnya ada feng shui dan sebagainya, itu Hongkong itu lebih dominan bahkan karena apa? Di dalamnya itu lebih lengkap. Karena kalau dalam zodiak itu hanya menceritakan, itu ada deskripsi atau gambaran sekilas mengenai mungkin keberuntungannya, mungkin kebenaran. Ini tidak. Dalam Power ada keberuntungannya, ada kesialannya, ada mungkin
pekerjaan yang cocok itu seperti apa, sangat komplit sekali. Kemudian ada solusinya, yaitu dengan apa, di situ ada wilujeng atau selamatan. Bagi orang Jawa itu sangat penting sekali untuk golek selamat. Artinya dia selalu berikhtiar, selalu berusaha dengan berdoa, dan salah satunya dengan ritual yang ada di dalam palukan ini. Gitu. Itu sangat relevan. Cara untuk melestarikannya ini dari orang tua diturunkan ke anaknya dan seperti itu seterusnya ya Pak? Iya, betul. Secara turun-temurun dari sudah merupakan adat. Ya, bukan hanya orang yang di Solo saja, ataupun bukan dari Jakarta pun, luar Jawa pun banyak yang tanya tentang itu. Ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya Bapak. Terima kasih. Saya melanjutkan pertanyaan di teman saya Pak. Ini pertanyaan yang terakhir. Apakah buku ini itu bisa dipercaya atau ada kisah nyatanya dari masyarakat yang mempercayai itu Pak? Bukan bermaksud untuk apa ya, dipercaya atau tidak dipercaya, tetapi buku itu sendiri adalah sebagai sarana pertama untuk mengenal diri sendiri, karena di dalamnya terdapat orang yang terdapat karakter yang ada pada diri manusia yang digambarkan dalam 30 buku itu. Nah, dengan ilmu titen orang dulu itu, orang Jawa memegang teguh itu, digunakan sebagai pedoman. Tapi bukan berarti kok pedoman harga mati, tidak. Artinya kalau dalam istilah Jawa itu nut ing zaman kalakone, ataupun mengikuti perkembangan zaman juga, tidak serta-merta dipercaya harga mati, enggak. Jadi sebagai contoh misalnya ini apakah masih relevannya itu gini, kadang-kadang ada suatu misalnya kejadian orang yang punya ini itu biasanya karakternya seperti ini. Nah, ini apakah benar-benar terjadi? Nah, seperti itu. Ini sudah merupakan saya ingat pengalaman. Satu yang masih ingat saya itu buku landep kan. Jadi ada nama buku namanya buku landep. Orang yang berbuku landep itu biasanya kalau dia itu tidak ada dua, dia itu sulit jodoh, kemudian satu lagi sangat mudah. Nah, ini rentangnya begitu, enggak rata-rata, tapi ada yang orang yang berhubungan begitu sulit jodoh, ada yang mudah banget. Nah, ini ada cerita menarik. Suatu saat ada kakak beradik itu, ya kakaknya ini mau dilangkai adiknya, artinya adiknya dapat jodoh dulu dan kakaknya otomatis kan dilangkai, nanti belakangan kan belum dapat jodoh. Pas saya cek bukunya landep, itu sudah beberapa kali. Ternyata ya kebetulan yang pas sulit jodoh tadi, tapi dia sudah merelakan untuk dilangkai adiknya dalam pernikahan itu. Nah, terus saya konsultasi dengan saya, akhirnya ini Mbak, jenengan nanti untuk insya Allah dapat mendekatkan jodoh penjenengan itu dengan wilujeng atau selamatan, tapi syaratnya agak sulit, yaitu dengan daging rusa. Nah, daging menjangan, ya, menjangan yang kijang itu. Nah, itu ada persyaratannya untuk ubur rampe yang harus disediakan dalam selamatan itu adalah daging rusa. Kan sulit ya? Nah, terus akhirnya kok 1,5 bulan itu dia nelpon saya. Ada apa Mbak? Terus Pak sudah dapat daging rusa. Bingung Pak, Bapak sudah nelpon saya. Tapi gini Pak, walaupun saya belum dapat daging rusa, tapi saya sudah dilamar orang. Belum sampai dia mendapatkan prasarana atau kurangnya itu dia sudah kesampaian. Jadi ya,
Itu wah masih membekas sekali ya dengan ada orang yang konsultasi. Nah, dan masih banyak lagi yang hampir sama seperti itu. Jadi dengan diragati istilahnya, dengan solusi dengan itu akhirnya doanya bisa terkabul, kebanyakan. Jadi hal-hal yang seperti itu memang ada yang masyarakat, wah iya sangat mempercaya itu, saya tidak, kamu harus percaya enggak, itu tergantung dari diri masing-masing ya. Tujuannya buku ini adalah untuk eling lan waspada. Nah, ingat dan waspada itu. Jadi kita harus ingat pada diri kita sendiri, ingat pada Tuhan, ingat pada Allah, kemudian mewaspadai terhadap apa yang akan kita lakukan. Itu sebetulnya bukan untuk ini dipercaya atau tidak, seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Jadi zodiak Jawa atau Pawukon ini bagi generasi muda sekarang ya, ini juga penting sekali. Artinya apa? Ini merupakan hal yang merupakan local wisdom bagi masyarakat Jawa. Jadi kebijakan masyarakat Jawa yang tertuang dalam perhitungan dan ataupun kalender Jawa, dan ini perlu untuk dilestarikan dan apa istilahnya nanti bisa juga dikembangkan. Artinya tentang tafsir-tafsirnya itu akan berkembang terus menurut nuting zaman kala ini. Jadi tidak statis dalam hal penafsiran tentang Pawukon ini. Maka dari itu bagi generasi muda terutama ini sudah sewajarnya untuk kita melestarikan itu agar kita tidak kehilangan lacak. Artinya kita punya budaya yang adiluhung, ya, itu agar kita tidak pamrih atau apa toh itu buku. Akhirnya kan tahu, oh buku adalah gambaran kepribadian seseorang. Jadi agar dapat kita mengenal diri kita sendiri, dapat mengenal kepribadian orang lain, terutama mungkin calon pasangan dan lain sebagainya, sehingga dalam kehidupan ini nanti bisa terjadi apa istilahnya asuh, kemudian terjadi apa kerukunan, keseimbangan seperti itu. Jadi kalau pesan saya untuk generasi muda, mari kita gali nilai-nilai luhur yang ada pada budaya Jawa ini, terutama adalah mengenai perhitungan penanggalan atau kalender Jawa ini. Salam sahabat museum, museum di hatiku.